Lantas bagaimana dengan wisata lokal? Apakah kunjungan wisatawan lokal juga bergairah dengan angka yang cukup signifikan tadi naiknya di wisatawan mancanegara? Kami sudah kehadiran narasumber dari pihak Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sudah hadir Ibu Nia Niscaya. Selamat sore ya. Selamat sore. Ibu Nia. Waalaikumsalam Mas Hera. Terima kasih sudah baik. meluangkan waktu ke tempat kami yang mungkin jalannya macet ya Bu di hari Senin. Aman dan suatu kehormatan tentunya dari kantor tadi ya. Kementerian Pariwisata. Kita sapa juga Bu Nia dan juga pemirsa di rumah, ada bergabung dari luar studio dengan Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Selamat sore Pak Maulana, apa kabar Anda? Di studio ada Bu Nia. Halo Mas Alan. Selamat sore Mas, apa kabar Bu Nia? Selamat sore. Sore. Baik, hati-hati di jalan Pak Maulana sambil di perjalanan nampaknya ya. Betul, lagi di luar kota. Lagi sibuk kayaknya nih beliau. Kalau ada di Jakarta beliau pasti mau hadir. Begitu ya Mas Alan ya. Saya nggak hampir ke studio begitu ya Bu ya. Iya. Bu Nia tadi kan saya sudah jelaskan, saya ke Bu Nia dulu Pak Maulana, angka yang cukup menggairahkan di wisatawan mancanegara. Apakah ini linear dengan wisatawan lokal yang terjadi kurun waktu Januari hingga Juni, kuartal pertama ini? Alhamdulillah, terima kasih Mas Hera karena sudah menyampaikan data-data yang positif dan itu sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri, jadi memberikan signal positif ya untuk pariwisata, dan ini saya kira sejalan dengan yang domestik juga di kurun waktu Januari April tumbuh juga positif 1,48% gitu ya. Jadi menurut saya ini juga suatu yang bagus, dan ini menunjukkan bahwa kayaknya yang namanya wisata itu udah satu kebutuhan in this economy gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Jadi healing ini hanya memang mungkin ada perbedaan dari jarak yang diambil atau destinasi yang dipilih, karena ada kecenderungan kita melihatnya adalah cara liburan baru di Indonesia aja gitu ya. Sekarang itu orang lebih memilih yang terdekat ya, lebih dekat yang memang belum pernah dieksplor gitu ya. Karena itu mau nggak mau hemat dari sisi waktu, lebih efisien dan aksesnya juga lebih mudah, dan mungkin dia juga banyak atraksi-atraksi baru. Jadi kalau saya bilang sih ini sejalan dengan juga pertumbuhan dari wisatawan mancanegara. Iya, yang dikeluhkan banyak orang ini harga tiket pesawat yang cukup melambung tinggi, anak after naik. Ini bagaimana untuk agar tetap diminati nih? Kunjungan destinasi wisata tidak hanya destinasi utama yang kalau dari sisi saat ini ya keluhan itu dari sisi sekarang kan lagi liburan sekolah nih, pemerintah mengeluarkan insentif ya, untuk airlines itu ada 100% free lah untuk PPN-nya gitu ya. Kemudian itu yang udara. Yang kereta api itu mulai 24 Juni sampai 5 Juli, lalu yang kereta api 30%, pelni. Untuk kelas ekonomi, betul, semua ekonomi. Betul. Kalau orang yang bisnis juga berarti ya, kalau yang bisa bisnis kan memang dia punya daya beli yang tinggi ya. Bandar ya, misalkan di diskon gede juga buat bisnis. Kemudian pelni juga 30%, ada pelni sampai 15 Agustus, ya dia lebih lama, dan juga ASDP penyeberangan juga ke bandaraannya juga free gitu. Tapi sebetulnya kalau lihat dari statistik Mas, secara history, wisatawan Nusantara itu terjadi tertinggi di Pulau Jawa. Karena memang penduduknya juga besar ya, memang Jawa terpadat. Dan juga ini saya kira sejalan dengan data statistik di tahun 2025 yang namanya wisatawan Nusantara Mas, 67,70% memang berjalannya di dalam provinsi. Jadi memang kecenderungan seperti itu. Kemudian lihat moda transportasinya, itu adalah mobil pribadi, bukan pesawat terbang gitu ya. Nah, mobil pribadi ini kenapa? Tadi kan di Jawa, lalu mobil pribadi karena infrastruktur Mas. Ketika berbicara pariwisata mau nggak mau aksesibilitas itu kan sangat penting ya. Dan kecenderungannya orang juga berjalan di dalam wilayah. Bu Nia, ini destinasi yang favorit kalau kita angkat adalah Bali dan Jogja, begitu dua destinasi untuk favorit. Apa dulu nih? Kalau untuk wisata liburan sekolah. Untuk wisatawan mancanegara, 3 pintu utamanya memang Bali, Jakarta, dan Kepri. Apakah Bali sudah ditinggalkan oleh wisatawan lokal? Bukan sih, kalau tinggal Bali tetap favorit lah ya. Tapi mungkin tadi soal akses, soal affordability ya, kesananya kan beda. Tapi banyak juga sekarang orang nyebrang kan. Kalau sebetulnya dari sisi Nusantara, yang favorit itu adalah tahun kemarin Jawa Barat. Itu baru Jawa Timur, Banten, Jakarta itu. Saya tidak juga berlama-lama dengan Pak Maulana. Pak Maulana, dengan kondisi indeks ekonomi, bagaimana kemudian tren yang terjadi kunjungan wisatawan di perhotelan bagaimana? Restoran bagaimana sejauh ini? Apakah sudah nampak angin segar setelah ada perdamaian antara AS Iran begitu ya?
Ya, Pak Maulana. terima kasih Mas. Jadi memang di liburan sekolah ini memang terjadi peningkatan okupansi ya. Dari hari-hari biasa itu kan, kalau kita hari biasanya itu memang mayoritas daerah itu mendapatkan okupansi yang sangat low ya, di bawah, masih ada yang average-nya masih di bawah 50%, ada 40%, 50%. Nah, di libur sekolah ini mungkin rata-rata tuh bisa mencapai 60-70%. Memang ini kondisi yang mungkin tidak terlalu ideal, tapi di situasi yang geopolitik, di situasi yang juga tidak terlalu baik, ini juga cukup baik ya untuk penopang dari sisi okupansi. Selain itu juga memang ada hal yang juga sangat diuntungkan ya, dengan kurs dolar yang meningkat. Justru libur sekolah ini mungkin banyak wisatawan domestik yang justru tidak pergi ke luar negeri, tapi memilih untuk berwisata di Indonesia saja. Nah, tadi benar, karena harga tiket itu masih terlalu masih dirasakan cukup mahal karena ada masalah aftur dan seterusnya. Ini peminat yang terbesar itu adalah wisatawan itu melakukan perjalanan di tas provinsi, jadi provinsi tetangga yang dekat-dekat, gitu Mas. Gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang, kayak di Sumatera atau di Pulau Jawa. Tadi benar Bunia, Pulau Jawa terbesar, tapi bukan kita tidak melihat Balinya ya, tapi Bali itu karena sekali lagi itu bergantung kepada tiket pesawat. Namun overland untuk wisatawan domestik itu juga cukup besar sekarang, untuk menjadi salah satu transportasi pilihan ya, khususnya kendaraan pribadi. Atau kita juga melihat yang sudah infrastruktur bagus itu ada sleeper bus ya, di tol Sumatera, tol Pulau Jawa juga sudah mulai marak ya di sana. Nah, makanya kami tadinya awal memang berharap insentif pemerintah itu tidak hanya ke pesawat udara dan kereta api, tapi juga menyasar ke transportasi darat nanti ke depannya, sehingga banyak pilihan transportasi untuk menggerakkan wisatawan domestik. Demikian Mas. Oke, ini bisa ada lintas sektor begitu ke Menhub-nya? Pasti, ini juga udah hasil lintas sektor Mas. Mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Ibu Menteri mengeluarkan surat edaran nih Mas. Ini kan lagi peak ya. Artinya Bu Menteri betul-betul surat edaran untuk keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan para wisatawan. Jadi di saat liburan ini Bu Menteri juga melakukan, selain surat edaran tadi ya, bahwa beberapa hal dicek soal carrying capacity-nya atau daya dukungnya, kemudian kalibrasi perangkatnya dan sebagainya, bahkan ditujukan kepada Pemda, kepada para pelaku usaha dan juga wisatawannya. Pak wisatawan misalnya harus cek soal cuaca, BMKG seperti itu. Jadi surat edaran itu lebih kepada kayak mengimbauan agar melakukan hal-hal seperti itu. Tadi Pak Maulana fokusnya adalah tidak hanya di kereta api dan juga udara, tapi juga ke darat ya. Ini bagaimana koordinasi yang itu dilakukan mungkin nanti? Terima kasih, itu bisa menjadi masukan. Memang ketika membahas itu lebih kepada yang tadi ya, kereta api gitu ya, laut dan pesawat terbang. Tapi bagus juga kalau memang ada insentif untuk, tapi saya pikir jangan di musim liburan nih Mas Alan. Mendingan di saat low season supaya hotelnya terus terisi. Kan gitu ya. Kalau peak mah udahlah ya, orang willing memang niat untuk bayar gitu. Jadi Bu Menteri mengeluarkan surat edaran Mas, lalu Bu Menteri juga koordinasi dengan kepala dinas pariwisata, kemudian juga melakukan visitasi di 139 titik gitu, dan betul-betul Ibu betul-betul ini jangan sampai ada kecelakaan atau ada hal yang membuat tidak nyaman, karena itu akan membuat orang nggak akan kembali lagi gitu ya Mas Alan. Kalau pariwisata kan ketika pengalamannya nggak bagus, udah deh gitu, itu yang kita hindari. Mas Maulana, ini tentu juga perlu dimitigasi ya, kondisi situasi geopolitik yang tidak menentu. Apakah sudah ada mungkin persiapan ke depan agar industri perhotelan dan juga restoran tetap bergairah? Mas Alan. Ya, dihadapi ya kedengaran ya. Ya, silakan. Jadi ada hal yang agak sulit di apa yang kita hadapi di situasi geopolitik dan perang ini, yang menjadi permasalahan untuk kelangsungan operasional biasanya. Kita perhatikan sekarang harga bahan pokok juga sudah mulai melonjak naik karena diiringi dengan harga minyak dan gas yang juga meningkat di sana. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang sulit ya bagi industri perhotelan ya atau restoran untuk mengimbangi biaya-biaya yang naik dengan harga yang diberikan kepada konsumen. Di tengah pasar juga mengalami tantangan tersendiri di sana. Nah, tentu kami terus berharap ya, terima kasih ya pemerintah memberikan satu insentif agar pasar itu tetap terus bergerak. Itu yang paling penting dulu, nomor satu. Namun di sisi lain tentu masing-masing bisnis akan
melakukan berbagai cara agar mereka tetap bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Tentu efisiensi akan menjadi jawabannya di dalam internal bisnis tersebut gitu Mas. Ya, ada respon Bonia? Efisiensi masih kita ya sih memang itu tantangan ya, makanya akhirnya kecenderungannya orang memilih yang terdekat sih gitu ya. Dan ini juga saya ingin menyampaikan Mas, ini Bu Menteri dan Wamen juga betul-betul menaruh perhatian ya soal kenyamanan di saat berlibur. Itu salah satunya adalah kita punya platform Mas, Hello Wonderful, itu semacam pusat pengaduan lah kalau ada hal-hal yang kurang nyaman atau ada sesuatu yang memang tidak pas lah untuk wisatawan, kami membuka diri untuk menerima pengaduan seperti itu. Saya juga ingin penegasan di sini, apakah sudah terjadi pemerataan kunjungan destinasi wisata di tempat-tempat yang rasanya sulit dijangkau nih Bu Nia, padahal punya kekayaan alam yang luar biasa. Ini kalau bicara, misalkan nih saya permisalan kalau Labuan Bajo rasanya mahal begitu, harga tiket pesawat ke sana mahal, hotel juga mahal, cost living di situ mahal. Ini bagaimana kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kembali Mas, kalau saya pikir ini kan sebuah pilihan ya. Dan orang berwisata itu ketika punya daya beli kan. Kalau ya mari kita sesuaikan aja sih Mas. Jadi ya sementara ini tetap jalan-jalannya ada, ngisi liburannya ada, tapi kita tetap ini masalah ada daya beli, kita pilih yang terdekat dulu, kita pasti ada di sekitar kita yang belum kita ekspor. Sekitar Jakarta aja Mas, di Sentul juga banyak loh Mas. Banyak sekali jadi gitu. Karena kalau berbicara soal harga tiket pesawat, apalagi ini lagi-lagi soal pesawat yang lebih murah ke Singapura, Malaysia ketimbang ke negara domestik sendiri, wilayah domestik sendiri. Geografi kita kan memang beda ya Mas. Kalau itu, tapi jaraknya jauh Malaysia, Singapura. Betul, ada juga faktor supply-nya Mas, airline-nya berapa, itu kan itu juga mempengaruhi sih. Ini mungkin bisa didorong nih Bu ke pemerintah agar bisa menurunkan harga tiket pesawat. Tapi jangan orang Indonesia yang luar negeri ya Mas, karena itu berarti bocor devisanya. Pak Maulana, saya ke Pak Maulana, bagaimana kemudian tetap mempertahankan daya beli masyarakat di tengah indeks ekonomi ke depannya? Ya, ini menjadi problem tersendiri ya Mas. Satu hal yang mesti dilihat, kita ini merupakan negara kepulauan. Kalau kami berharap pemerintah juga fokus pembangunan pariwisata itu tidak tersentral di Pulau Jawa dan Bali saja. Karena permasalahan yang ada di sini bahwa kita bicara Indonesia, tentu kita harus bicara di ujung barat dan ujung timur. Ini yang menjadi problem. Satu. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus bicara bagaimana pariwisata yang kita kembangkan itu juga menjadi quality tourism. Nah, namun kalau kita tidak bisa, tadi kita disinggung ya, masalah carrying capacity, itu menjadi penting. Kalau kita tidak membuatkan satu konsep blueprint terhadap pengembang pariwisata di setiap destinasi, ini juga bisa berdampak kepada destinasi tersebut tetap menjadi mass tourism dan daya tariknya pun hilang. Atau menjadi memaksa untuk menjadikan semua identitas daerah itu menjadi komersialisasi Mas, itu nggak bagus. Kayak singgung juga seperti Bali lah contohnya. Bali itu yang sudah sejak lama harus juga dikembangkan menjadi suatu quality tourism. Karena daerah itu bisa mandiri, kan dilihat dari PAD-nya, pemerintah daerahnya harus mandiri kan. Nggak bisa dia ditopang terus oleh pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga harus sharing, membangun berbagai macam destinasi yang ada di Indonesia. Misalnya mereka mempunyai target-target spesial atau prioritas untuk dibangun, itu yang akan diprioritaskan, namun tetap tidak mengenyampingkan bahwa ke depan kemandirian daerah itu harus dijaga. Jadi sehingga tidak melulu mereka mengandalkan pembangunan daerah melalui transfer dari pusat ke daerah. Sehingga ekonominya itu sangat bergantung dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini Mas. Gitu. Kan semua daerah itu membutuhkan pergerakan. Nah, di sisi lain, kenapa tadi saya katakan bahwa okupansi itu agak cukup tertekan, karena memang pertumbuhan dari akomodasi itu di berbagai daerah yang mungkin belum terbentuk destinasinya itu sangat mengandalkan aktivitas pemerintah. Sehingga okupansinya juga begitu efisiensi mereka langsung tertekan gitu. Dan itu terjadi hampir di 90% wilayah di Indonesia yang sangat bergantung dengan pasar pemerintah tadi gitu Mas. Kira-kira seperti itu gambarannya Mas. Dapat poinnya Bu Nia, silakan dijawab. Ya betul. Jadi Indonesia itu sangat luas ya, dan secara geografi juga negara kepulauan. Kalau akhirnya kita harus bermain prioritas Mas. Dan itu di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasionalnya sampai 2045 kita menetapkan yang 3 pintu utama, Bali, Jakarta, dan Kepri sebagai regeneratif, gitu ya, destinasi regeneratif. Kemudian ada 10 pariwisata prioritas, destinasi pariwisata prioritas. Jadi ini dulu gitu ya, jadi mulai dari Toba Mas,
kemudian Bangka Belitung, kemudian di Jawa tuh Borobudur dan Prambanan dan sekitarnya, Jogja. Jawa Timur ada Bromo Tengger Semeru, kemudian Mandalika, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Morotai dan Likupang Manado. Nah, kita akan fokus di situ dulu dari sisi infrastruktur, SDM, dan mulai juga kita mengkomunikasikan ke market, karena ketika berbicara destinasi yang banyak itu kalau kita nggak fokus nanti nggak jadi apa-apa. Dan saya setuju nggak mungkin kita hanya membebani satu destinasi saja gitu kan, karena semua ada carrying capacity-nya dan juga ada unsur pemerataan, sehingga itulah sekarang punya 10 destinasi pariwisata prioritas. Dan sambil kita mengkomunikasikan, mudah-mudahan pada waktunya orang sudah menjadi top of mind dan mulailah, sekarang pun sudah mulai, tapi kan belum terlalu, karena kalau kita terlalu ambisius gitu ya, promosiin ternyata nggak siap SDM-nya, destinasinya belum, itu kan juga justru akan menjatuhkan citra destinasi. Oke, kita masuk ke closing statement masing-masing narasumber. Saya ke Bunia dulu, silakan. Closing statement Anda. Oke, jadi di dalam kondisi indeks ekonomi berjalan-jalanlah di Indonesia aja, itu yang terdekat, manfaatkan Maya, Mas, teknologi. Maya ini adalah teman digital perjalanan. Biasanya kan kita googling satu-satu, udah masuk ke website Indonesia.travel, masuk ke Maya, dia menjadi teman perjalanan kita. Diulang lagi Bu, mungkin yang pertama, cara liburan cara baru di Indonesia aja. Kita nggak usah keluar mana-mana ya. Ada website tadi ya? Website Indonesia.travel, masuk ke Maya. Maya ini AI, Mas. Jadi sebagai travel companion, dia bisa menyesuaikan budget kita, kita sekian orang nanti akan didesain. Jadi bisa suara, bisa teks command-nya. Kemudian juga ada insentif-insentif pemerintah, ada diskon, dan ada satu lagi Mas dari Hipindo, diskon-diskon untuk belanja. Namanya Bina, belanja di Indonesia aja. Oh begitu ya, luar biasa, ada kupon diskon juga akan disiapkan oleh Kemenpar. Terakhir Pak Maulana, silakan kalau statement Anda dengan indeks ekonomi. Ya tentu kita bicara, ya saya sepakat sekali bahwa Indonesia itu indah, bahwa pariwisata Indonesia itu sangat indah, dan mungkin banyak yang harus kita eksplor ya, khususnya untuk wisatawan Nusantara, apalagi di tengah situasi seperti ini, geopolitik dan seterusnya, kita bisa memanfaatkan negara kita sebagai salah satu daerah tujuan untuk berwisata. Dan kami juga terima kasih ya, pemerintah juga aware terhadap kendala-kendala di lapangan dengan memberikan insentif di saat-saat season yang sangat penting bagi industri pariwisata. Dan kami juga berharap ke depan mungkin masalah tiket pesawat ini bisa diselesaikan secara regulasi ya, sehingga memang penyebaran dari wisatawan Nusantara itu bisa menyebar ke seluruh daerah atau destinasi yang ada di Indonesia. Termasuk kami mendukung terkait pengembangan infrastruktur, Mas. Infrastruktur seperti jalan tol, ini yang terus harus dikembangkan, dan termasuk pelabuhan feri yang bisa menghubungkan Pulau Jawa ke Sumatera, Pulau Jawa ke Bali, dan juga jalan tol dari ujung ke ujung, sehingga pergerakan overland kita bisa berkembang, Mas. Jadi tidak hanya mengandalkan pesawat udara, tapi juga bisa mengandalkan transportasi darat seperti yang terjadi saat ini di Pulau Jawa. Mungkin itu, Mas. Saya juga titip harga diskon tiket kalau saya pulang ke rumah ke Sumatera Barat mahal sekarang tiketnya, hampir 2 juta Bu. Bu ini harus menjadi pekerja rumah bagi pemerintah juga nih, banyak rakyat yang menjerit begitu ya untuk melihat fenomena itu. Terima kasih untuk waktunya Pak Maulana Yusran, Sekretaris PHRI langsung dari luar studio, dan juga dari studio langsung ada Ibu Nia Niscaya, juru bicara Kementerian Pariwisata bersama Newsroom. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum. Pak Maulana, Bu Nia. Terima kasih.